Waalaikumsalam. Mempresentasikan atau memaparkan materi tentang struktur karya tulis ilmiah. Gak usah kenalan. Di sini yang udah kelompoknya ada Aska, Ya kalian udah kenal lah. Skip. Rahudiyanya izin, ada Radif, ada Haikal, ada saya Faris. Di antaranya lagi sakit bu. Next. Yang pertama dari struktur karya ilmiah itu ada judul. Judul adalah kepala karangan yang akan menjadi nama dari sebuah karya tulis. Diambil dari topik yang sudah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya judul, pembaca akan mendapatkan informasi singkat terkait ringkasan dari isi karya tulis. Melalui judul juga pembaca dapat menilai apakah isi karya tulis tersebut bagus atau tidak, menarik atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi dari judul ini adalah sebagai muka atau wajah dari sebuah karya tulis ilmiah. Bagaimana sih pembaca dapat menggambarkan isi dari karya tulis ilmiah tersebut. Lanjut. Yang kedua ada abstrak. Abstrak dalam karya ilmiah adalah ringkasan singkatan dari isi karya tulis ilmiah. Abstrak biasanya terletak di awal karya tulis ilmiah. Abstrak ini lebih ke gambaran bagaimana isi selanjutnya dari karya tulis ilmiah yang akan ditulis si penulis ini. Contohnya boleh deskripsi. Bawah. Ini tahun berapa? Bawah bos. Ini lagi. Sok dah. Nah contohnya kayak di depan ini ada abstrak. Jadi di tulisan sini sampai ke bawah ini itu menggambarkan secara singkat bagaimana penelitian ini dalam karya tulis itu akan berjalan. Ya singkatnya padat, jelas dan singkat. PPT next. Nah, lalu selanjutnya pada struktur karya ilmiah ini yang pertama ada bab 1. Nah, pada bab 1 ini berisi pendahuluan seperti latar belakang, masalah, rumusannya, pembatasan, dan juga rumusan dan tujuan dari penelitiannya tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contohnya di skripsi yang akan kita bahas pada kali ini. Boleh tolong? Nah, di sini dilihat pada bab 1 itu ditunjukkan latar belakang masalah. Nah, untuk skripsi kali ini saat ini latar belakang masalahnya itu ada nggak sih pengaruh memberi tugas kepada siswa itu dan untuk kreativitasnya. Nah, karena di SMK sekolah tersebut itu banyak siswa yang kreativitasnya kurang. Jadi pembuat penulis karya ilmiah itu ingin investigasi lah bahasanya. Apakah ada nggak sih pengaruhnya? Nah, setelah diketahui ada rumusan masalah, ada ke bawah identifikasi masalahnya. Tolong ke bawah ya. Nah ini. Nah setelah kita mengetahui latar belakangnya, kita bisa menentukan pokok pembahasan masalahnya. Di sini tuh ada 4. Yang pertama, kreativitas siswa yang berbeda-beda dipengaruhi oleh banyak faktor. Lalu kurangnya kreativitas siswa dalam mewujudkan satu karya teknologi baru. Yang ketiga, metode yang tepat untuk meningkatkan kreativitas siswa. Dan yang terakhir, masalah pemberian tugas secara individu dan kelompok. Nah, setelah kita mengidentifikasi masalahnya, kita harus membatasi masalahnya yang akan dibahas pada skripsi ini di batasan masalah. Nah, batasan masalah pada skripsi itu ialah dibatasi pada peningkatan kreativitas siswa kelas 11 di SMK Muhammadiyah. Nah, setelah kita mengetahui latar belakang, rumusan, dan identifikasi dan batasan, maka kita bisa merumuskan masalahnya, yaitu bagaimanakah pengaruh persepsi siswa dalam metode pemberian tugas terhadap kreativitas kelas 11 di sekolah tersebut. Nah, jadi setelah ada rumusannya, kita bisa mengetahui tujuannya. Ada tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui untuk mengetahui kreativitas siswa kelas 11 di sekolah tersebut, lalu untuk mengetahui adakah pengaruh memberi tugas kepada kreativitas siswa. Nah, penelitian ini memiliki manfaat di bagian manfaat penelitian bagi guru. Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi guru. Nah, untuk peneliti
bisa untuk mengetahui adakah pengaruhnya atau tidak. Itu bagian bab 1-nya. Selanjutnya ada di bab 2. Pause dulu. Nah, di sini selanjutnya ada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi kajian teori atau penjelasan teori yang relevan dengan topik penelitian yang mendukung penelitian. Sumber referensinya bisa dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu serta kerangka berpikir, hubungan antara teori dan masalah penelitian, dan juga hipotesis. Contohnya? Itu tuh. Nah ini contohnya ya teman-teman semuanya, baca aja sendiri. lanjut ke bab 3. Salah. PPT. Nah, di bab 3 ini metodologi penelitian. Metode 1 yaitu kuantitatif adalah metode penelitian yang bertujuan memahami makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok melalui data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi tanpa menggunakan angka atau statistik. Kalau metode 2 itu kuantitatif, pakai penelitian statistik. Oke ya, skeptik. Nah, di sini metodenya memakai metode kuantitatif. Nah ini. Nah, please. Dulu ya. Bab 4. PPT. Selanjutnya bab 4 di sini ada hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian itu adalah pemaparan data yang telah dianalisis, yang biasanya dalam bentuk tabel, grafik, ataupun narasi. Lalu pembahasan adalah interpretasi dari hasil penelitian, hubungannya dengan teori atau hipotesis. Lalu pembandingan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu. Halaman 33. Nah, di bab 4 ini pada hasil penelitian itu terdapat 2 pokok yaitu yang pertama ini ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini adalah proses di mana mengumpulkan informasi demi untuk penelitian dan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian. Tentu yang kedua ini ada deskripsi data. Nah, deskripsi data ini adalah penyajian data yang telah kita cari sebelumnya pada yang bagian A tadi. Deskripsi data ini kita menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik, ataupun narasi. Tidak tunjukin tabel. Ini. Nah, ini contoh datanya dalam bentuk tabel. Buat lagi. Ini dalam bentuk grafik. Buat lagi halaman 50. Ini pembahasan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah pembahasan. Di pembahasan ini kita akan menginterpretasikan penelitian yang telah kita lakukan tadi dalam hasil penelitian. Dan pembahasan hasil ini kita menghubungkan hasil pembahasan dengan hipotesis atau dengan teori dan juga pembandingan dengan penelitian sebelumnya. Dihubungkan dengan penelitian sebelumnya. Di sini ada hasil penelitian ini semakin memperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh si Masruro pada tahun 2006. Selanjutnya ada bab 5 yaitu bab terakhir dari struktur karya tulis ilmiah ini. Di bab 5 itu biasanya ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah ringkasan dari penelitian yang menjawab rumusan permasalahan yang disebutkan di bab 1. Itu latar belakang masalah dan sebagainya. Dan yang kedua ada saran. Saran adalah saran adalah bagian yang memberikan rekomendasi atau usulan berdasarkan hasil penelitian, baik itu bagi si penulis maupun untuk si pembaca untuk melakukan penelitian selanjutnya sebagai evaluasi yang lebih baik dari karya tulis ilmiah
yang ini. Nah, ini ada kesimpulan. Nah, di sini itu menyimpulkan dari hasil penelitian tentang pengaruh metode pemberian tugas terhadap kreativitas siswa dengan menggunakan analisis statistik, teknik analisis regresi yang dilakukan terhadap siswa kelas 11 jurusan Teknika di SMK Muhammadiyah Prambanan Sleman Yogyakarta, maka diperoleh kesimpulan kreativitas siswa kelas 11 jurusan itu tergolong baik. Dan ini ada persepsinya bahwa nah yang itu ada saran. Ini ada contohnya, ada saran bagi guru, yaitu metode pemberian tugas mempunyai pengaruh positif terhadap kreativitas siswa. Maka bagi guru diharapkan mampu memperhatikan siswanya demi menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik untuk membentuk suatu karya teknologi dan khususnya dalam sertifikasi. Dan yang kedua sarannya adalah untuk peneliti selanjutnya. Yang pertama ada saran yaitu lebih tepat penelitian ini dilakukan dengan eksperimen bukan observasi. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi kreativitas tidak hanya dipengaruhi oleh metode pemberian tugas, tapi masih banyak faktor lainnya. Yaitu jadi kayak menelitinya itu tidak hanya faktor yang sempit, melainkan mencari faktor-faktor yang lebih jelas yang berdampak pada faktor-faktor dari kreativitas siswa di SMK tersebut. Nah, Sekian. demikianlah pemaparan materi dari kelompok kami mengenai struktur karya ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding.